Pernah dengar perempuan yang sumpah jadi pria seumur hidup? Tenang, ini bukan cerita film Marvel versi Balkan, tapi tradisi nyata dari Albania. Yep, negeri yang kecil tapi penuh kejutan. Albania adalah negara di Eropa Selatan, terletak di bagian barat semenanjung Balkan, tepat di Selat Otranto, pintu masuk selatan ke Laut Adriatik. Ibu kotanya Tirana. Negara ini berbatasan dengan Montenegro di barat laut, Kosovo di timur laut, Makedonia Utara di timur, Yunani di tenggara dan selatan, serta Laut Adriatik dan Laut Ionia di barat dan barat daya. Tetangga langsung di seberang lautnya adalah Italia, hanya sekitar 80 km saja. Deket banget, tapi jangan coba-coba nyebrang berenang ya, kecuali kamu Aquaman. Panjang wilayah Albania sekitar 340 km dan lebarnya 150 km. Walau kecil, negara ini punya sejarah yang panjang dan kompleks banget. Menurut portal sejarah, Albania sudah lama jadi jembatan bagi berbagai kerajaan yang ingin menaklukkan negeri lain. Lokasinya yang strategis di Laut Adriatik dan Ionia bikin negara ini sering jadi rebutan. Etnis asli Albania menyebut diri mereka Shqiptar, yang berarti anak-anak elang. Jadi jangan heran kalau julukan negaranya adalah Land of the Eagles, negeri elang. Mereka percaya diri sebagai keturunan bangsa Iliria kuno yang dulu tinggal di Eropa Tengah dan bermigrasi ke wilayah Albania pada awal zaman perunggu, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Selama berabad-abad, orang Albania hidup relatif terisolasi, sebagian karena medan pegunungan mereka yang bikin betis kencang, dan sebagian lagi karena sejarah politik yang rumit. Penduduk Albania termasuk yang paling homogen di Eropa. Minoritasnya kurang dari 10% total populasi. Yang paling besar adalah orang Yunani di Asia Tenggara dan orang Makedonia di perbatasan timur. Sebagai warisan hampir 5 abad pemerintahan Ottoman, sebagian besar orang Albania beragama Islam. Tapi, jangan bayangkan negara ini seperti Timur Tengah. Karena pada masa rezim komunis, tahun 1967, Albania dinyatakan sebagai negara ateis. Gereja, masjid, semua tempat ibadah ditutup. Perayaan keagamaan dilarang total. Baru setelah tahun 1990, kebebasan beragama dipulihkan. Sekarang sekitar 70% penduduknya Muslim, kebanyakan Sunni, 20% Ortodoks Timur, dan 10% Katolik Roma. Yang unik, di setiap kota kamu bisa lihat gereja dan masjid berdampingan, kayak sahabat beda keyakinan, tapi tetap akur. Oh ya, jangan lupa, salah satu sosok yang paling terkenal dari etnis Albania adalah Bunda Teresa, yang lahir di Skopje dan jadi misionaris Katolik ke India. Kalau kamu jalan-jalan ke Albania, siap-siap disambut dengan keramahan tingkat dewa. Mau tanya arah, cari penginapan, atau sekedar ngobrol, orang lokal pasti bantu. Mereka ramah banget, bahkan kadang bisa jadi terlalu ramah. Jadi, kalau kamu dikasih makan, jangan nolak. Di sana, menolak makanan bisa dianggap menghina, dan kamu bisa dapat tatapan maut versi Balkan. Tradisi unik, perempuan bersumpah jadi pria seumur hidup. Nah, ini dia bagian paling menariknya. Di tengah kebudayaan patriarki yang sudah mengakar sejak abad ke-15, perempuan Albania dulu tidak punya hak untuk memiliki harta, bekerja, bahkan pakai jam tangan pun nggak boleh. Bayangin, hidup tanpa tahu jam, kayak hidup tanpa sinyal wifi. Karena tekanan sosial yang besar, muncullah tradisi unek bernama Burnesa, yaitu perempuan yang bersumpah seumur hidup menjadi pria dan tetap perawan. Setelah bersumpah, mereka bisa berpakaian seperti pria, membawa senjata, bekerja, dan memiliki harta seperti pria. Tapi konsekuensinya, mereka tidak boleh menikah atau berhubungan romantis selamanya. Jadi bisa dibilang mereka adalah pria versi upgrade spiritual, tapi downgrade romansa. Tradisi ini memang mulai punah sekarang, tapi beberapa Burnesa masih hidup di pedalaman Albania Utara dan dihormati seperti laki-laki sejati. Perempuan Albania yang bersumpah jadi pria. Namun, perempuan Albania punya jalan keluar yang unik untuk bisa mendapatkan hak-haknya. Meskipun caranya, ya agak ekstrim ya. Mereka harus bersumpah seumur hidup menjadi laki-laki. Dan setelah sumpah itu diucapkan, nggak bisa dibatalkan. Alias sekali jadi abang-abangan, selamanya abang sejati.
Awalnya tradisi ini muncul karena kondisi darurat. Misalnya saat sebuah keluarga kehilangan ayah atau kepala keluarga dan tidak punya keturunan laki-laki, maka anak perempuan yang belum menikah bisa mengambil peran sebagai laki-laki. Prosesnya nggak sembarangan. Mereka harus bersumpah di hadapan 12 warga desa atau tetua suku. Setelah itu, selamat datang di dunia para Burnesa. Siapa itu Burnesa? Tradisi ini disebut Burnesa, perempuan yang bersumpah menjadi pria dan perawan seumur hidup. Tapi jangan salah, setelah berubah status, tanggung jawab mereka juga ikut berubah drastis. Mereka bukan cuma berpakaian seperti pria, tapi juga harus menjaga keperawanannya selamanya. Jadi yang nggak ada kata pacaran dulu, nikah belakangan. Selain itu, mereka wajib memakai kata ganti laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, dari aku, jadi saya bro. Burnesa juga bisa memakai pakaian laki-laki, membawa senjata, bekerja, minum alkohol, merokok, main musik, bernyanyi, bahkan nongkrong bareng para pria, tanpa ada yang mempermasalahkan. Intinya mereka bisa melakukan hal-hal yang dulu nggak boleh sama sekali bagi perempuan Albania. Jadi kalau di Indonesia ada istilah cewek tomboy, di Albania ada versi hardcore-nya, Burnesa, sang pria bersumpah. Dari terpaksa jadi pilihan hidup. Kalau dulu, tradisi ini muncul karena keadaan darurat. Di era modern, banyak perempuan melakukannya karena alasan berbeda. Beberapa di antaranya memilih jadi Burnesia karena nggak mau dijodohkan dengan laki-laki yang tidak mereka cintai. Peneliti Antonia Young menyebutkan, kini tradisi ini sepenuhnya menjadi keputusan pribadi perempuan. Mereka tidak lagi dianggap lemah atau tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Sekarang, mereka justru menunjukkan bahwa perempuan juga bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Mau menikah atau hidup mandiri, semua sah. Kebiasaan unik orang Albania. Selain tradisi Burnesia, orang Albania juga punya kebiasaan unik lainnya. Salah satunya adalah jalan kaki di sore hari, tradisi yang disebut zero. Biasanya mereka berjalan santai di sore hari untuk meregangkan kaki sambil ngobrol dan ketemu tetangga. Kebayangkan suasananya? Kayak Car Free Day, tapi versi tiap sore. Bahkan di beberapa kota, jalanan akan ditutup dari kendaraan demi kegiatan ini. Tarian dan musik tradisional. Albania juga punya banyak tarian dan musik khas, seperti tarian vale atau tarian lingkaran. Alat musiknya pun unik. Ada gaida, semacam seluring, bugaria, ceftali, alat musik petik, dan lauta, alat gesek. Negara ini juga rutin mengadakan festival budaya seperti Festival Kenge Majike, Festival Film Tirana, dan Festival Kukes yang meriah banget. Pokoknya, kalau kamu suka budaya dan musik, Albania adalah tempat yang wajib dikunjungi. Kota Seribu Jendela. Salah satu destinasi favorit wisatawan adalah Kota Berat, yang dijuluki Kota Seribu Jendela. Bukan karena warganya suka ngintip, tapi karena tata letak rumah-rumahnya yang berdempetan dengan jendela besar berwarna putih yang berderet rapi. Saking indahnya, kota ini sampai diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Uniknya lagi, di sana kamu bisa melihat gereja dan masjid berdiri berdampingan, simbol toleransi yang luar biasa dari masyarakat Albania. Kalau kepala digeleng, sama dengan iya. Nah, ini nih yang paling bisa bikin turis bingung. Orang Albania menggelengkan kepala untuk mengatakan iya, dan mengangguk untuk mengatakan tidak. Bayangin, kalau kamu lagi ditanya, mau kopi? Kamu geleng kepala, dan mereka langsung nyeduhin 2 cangkir. Jadi, kalau berkunjung ke sana, hati-hati sama bahasa tubuh ya. Bisa-bisa kamu bilang tidak, tapi malah disangka iya banget. Alam Albania yang menakjubkan. Albania punya luas sekitar 28.748 km persegi. Tergolong kecil, tapi jangan salah. Negeri ini punya lebih dari 3.250 spesies tumbuhan. Artinya, Albania menyumbang 30% flora untuk seluruh benua Eropa. Salah satu tempat terbaik untuk menikmati keindahan alamnya adalah
Taman Nasional Logara, di mana kamu bisa melihat bunga-bunga berwarna-warni bermekaran dan hewan liar yang hidup bebas. Nah, itulah tak menarik tentang Albania. Dari tradisi perempuan bersumpah jadi pria, sampai kebiasaan unik jalan kaki sore hari. Fakta mana nih yang paling bikin kamu kaget? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah unik dari berbagai penjuru dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, kalau ke Albania, jangan salah angguk.